Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di pelajaran Arabiyah Bani Adaik. Terima kasih Anda sudah mampir ke video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Karena dengan melakukan subscribe Anda mendukung channel ini untuk upload insyaallah pelajaran bahasa Arab setiap hari. Dan Anda juga jika melakukan subscribe berarti Anda telah mendukung channel ini untuk mewujudkan misinya meningkatkan skill bahasa Arab umat Islam Indonesia. Nah, ini bersama Syakira. Iya, Cak. Halo penonton gitu, Cak. Halo penonton. Ya. Oke, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke wahdah ke-9. Berarti hari ini saya akan masuk ke wahdah ke-10. Ini ya. Kelewatan. Sorry. Di atasnya berarti wahdah ke-10. Oke, ini dia arifku bil hayawan. Arifku artinya kasih sayang, al hayawan artinya hewan. Jadi berkasih sayang kepada hewan. Nah, ini gambarnya bebek ya. Iya, tuh Cak ya, tuh gambarnya bebek. Bebek siapa itu? Bebek orang. Oke, maqablal qira'a. Indama taqra'u unwanan misla rifqu bil hayawan ma awwalu su'alin yatabadaru ila zihnik. Ketika Anda membaca judul seperti kasih sayang terhadap hewan, pertanyaan apakah yang pertama muncul di pikiran Anda? Mal hayawanat al-maqsudah huna. Apakah hewan-hewan yang dimaksud di sini? Maza tatawaqqa'u an tajida fi hadzal nas. Apakah yang kira-kira kemungkinan akan Anda dapatkan di dalam teks ini? Hal ta'rifu qissatan aw hadisan 'anir rifqi bil hayawan. Apakah Anda mengetahui kisah atau hadis tentang kasih sayang terhadap hewan fil Islam dalam Islam? Uzkurhu, sebutkan dia. Ma ra'yuk fi ummatin tubalighu fi rifqi bil hayawan. Apa pendapat Anda? Oh, sebentar nih, jangan. Apa pendapat Anda tentang nggak boleh. Apa pendapat Anda tentang apakah Anda mengetahui apa pendapat tentang umat yang berlebihan dalam berkasih sayang kepada hewan, wala tahtam bi hukukil insan, dan tidak memperhatikan hak-hak manusia. Ma ra'yuk fi musara'ati as-sayran. Apa pendapatmu tentang mengadu kerbau? Yang musara'ati duyuk, mengadu ayam jantan. Musara'atil jimal, ini mengadu onta. Ittikhadil hayawan hadafan lil abi, menjadikan hewan sebagai target dalam permainan. Arifku bil hayawan, kasih sayang kepada hewan. Inna alamal hayawan ka'alamil insan. Sesungguhnya alam hewan itu seperti alam manusia. Lahu khasaisuhu wa taba'i'uh. Dia memiliki kekhususannya dan juga kealamiannya. Ini toba'nya jamak dari tabi'ah atau bisa juga sifat-sifat ya. Memiliki keistimewaan dan sifat-sifatnya. Wa syu'uruhu musyabihah, dan juga rasa yang mirip. Fi ahwalin katsira, dalam banyak hal. Lil insan, seperti manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummamun amsalukum. Dan tidaklah seekor hewan yang melata di bumi dan tidak juga burung yang terbang bi janahihi dengan kedua sayapnya, illa ummamun amsalukum, kecuali mereka itu adalah kelompok-kelompok seperti kalian. Kama anna rahmatul insan lil hayawan qad tudkhil sahibaha al jannah. Sebagaimana bahwa kasih sayang manusia terhadap hewan terkadang memasukkan orang tersebut ya, pemilik perilaku baik tersebut ke dalam surga. Kama qala Rasul, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Ketika seorang laki-laki
berjalan di jalan yang sangat kuat saat itu rasa hausnya, fawajada bi'ran, maka dia mendapati sebuah sumur, fanazala fiha, maka dia masuk ke dalamnya, fasyariba summa kharaj, maka dia minum kemudian dia keluar. Faiza kalbun yalhas, dan tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya, ya'kulu asara minal atash, dia menelan ludahnya karena haus. Faqala rajul, maka orang tersebut berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atash, anjing ini telah mencapai rasa haus mislul ladzi kana balagha bi, seperti yang sudah terjadi padaku, ya, sudah tercapai padaku, rasanya sudah cukup memuncak gitu ya. Fanazala al-bi'ra, maka dia pun turun ke dalam sumur, famala khuffahu summa amsakahu bifihi fasaqal qalba, maka dia mengisi sepatunya dengan air, summa amsakahu, kemudian dia pegang dengan dia ditempelkan di bibirnya, ya, fasaqal qalba, maka dia pun memberi minum kepada kambing itu. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka anjing itu maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fi al-bahaimi ajran, jadi sungguhnya bagi kita juga mendapat pahala jika berbuat baik kepada hewan, ya. Bahaim jamak dari bahimah. Apakah kita juga mendapatkan pahala ketika kita berbuat baik kepada hewan? Faqala, Rasulullah bersabda, na'am fi kulli zati kabidin ratbatin ajrun, ya, di setiap pemilik hati yang masih hidup ada pahala. Kama anna al-qaswata, sebagaimana kekerasan, alal hayawan, terhadap hewan, tudkhilun nar, dapat memasukkan ke dalam neraka. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, dakhalati imra'atun an-nara fi hiratin rabatatha, seorang perempuan masuk ke neraka karena ada kucing yang dia ikat. Falam tut'imha, maka dia tidak memberinya makan. Walam tada'ha ta'kulu min hasyashil ard, dan dia tidak juga melepaskannya agar dia makan dari apa yang ada di tanah, ya. Khasyash mungkin ini sisa-sisa, ya, sisa-sisa yang ada di tanah. Waqad sakhara Allahu ta'ala katsiran minal hayawanat, dan Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan atau menundukkan banyak sekali minal hayawan, dari hewan-hewan, li khidmatil insan, untuk mengabdi kepada manusia, membantu manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un, dan hewan-hewan ternak kami menciptakannya bagi kalian, di dalamnya ada kehangatan, wa manafi', dan manfaat-manfaat, wa minha ta'kulun, dan darinya kalian makan, walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun, dan bagi kalian di dalamnya ada keindahan ketika kalian memasukkannya, menaruhnya untuk istirahat, dan ketika kalian melepaskannya. Wa tahmilu asqalakum, dan hewan ternak itu membawa beban-beban kalian, ila baladin, ke negeri, lam takunu balighihi, yang kalian tidak mampu mencapainya, illa bisyakil anfus, kecuali dengan kesulitan diri. Inna rabbakum laraufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian sungguh maha pengasih lagi maha penyayang. Wal khail, dan juga kuda, wal bighal, dan juga keledai, wal hamir, keledai juga, litarkabuha wa zinah, untuk kalian kendalikan, untuk kalian naiki, wa zinah, dan juga perhiasan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan apa-apa yang kalian tidak ketahui. Oh, mohon maaf, ini hamadanya main piring dia. Nanti pecah, jangan. Waja'a al-amru birrifqi bil hayawan wan nahyi an irhaqih, dan telah datang perintah untuk berbuat kasih sayang kepada hewan dan
larangan untuk berbuat kasar kepadanya. Waliza faqad nuhiya al-insanu 'anil baqa tawilan 'ala zahril hayawan. Karena itu manusia telah dilarang untuk menetap dalam waktu yang lama di punggung hewan bahwa waqif saat hewan itu berdiri. Jadi kalau sedang diam tidak boleh duduk lama-lama di atas hewan. Wa nahyu 'anirhaqihi, dan dilarang juga untuk menyakitinya. Walidza faqad nuhiyal insan 'anil baqa tawilan 'ala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabir." Dilarang bagi kalian untuk menggunakan punggung dari hewan kalian sebagai mimbar. Wa naha an tahmilihi aksar mimma yastati'. Dan Islam juga melarang untuk membebankannya dengan apa yang dia tidak mampu untuk angkat. Wa wada'ati asy-syari'ah huquqan lil hayawan, dan syariat Islam telah meletakkan hak-hak bagi hewan. Fi haqqin man istajarahu lil hamli, dalam hak orang yang menggunakannya, yang menyewanya untuk menggotong. Auli rukub, atau untuk dikendarai. Fahammalahu aksar mimma yastati', maka kemudian dia memberikan beban lebih dari apa yang dia mampu. Nggak boleh, Cek. Falzamahu bi dhamani samanihi limalikihi, maka dia mewajibkannya untuk memberikan jaminan harga bagi pemiliknya. Wala tusakul hayawanat, dan hewan itu tidak digiring suqan syadidan, dengan giringan yang keras, tahtal ahmal, di bawah tekanan. Wala tudrab, dan tidak juga dipukul darban qawiyan, dengan pukulan yang keras. Wala tuqaf fi sahat al-amah ala zuhuriha ahmaluha, dan tidak juga didirikan di satu lapangan umum dan di atas punggungnya ada beban. Nomor 3, wa tanha syari'ah an irhaqil hayawan bil amal fawqa ma yastati'. Dan syariat telah melarang untuk menyakiti hewan dengan mempekerjakannya lebih dari apa yang dia mampu. Fa an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah bersabda, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu zata yaum fa asarra ilayya hadisan. Rasulullah berada di belakangku, ya. Zata yaumin ardafani, ya, mungkin ini berbicara dengan pelan, ya, kepada Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengajariku, ya, dengan sebuah hadis. Zatnya fa asarra ilayya hadisan, maka Rasulullah itu merahasiakan bagiku sebuah hadis. Lauhat disubihi ahadan minan nas, yang aku tidak memberikan hadis itu kepada seorang pun dari manusia. Wa kana ahabbu ma istatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajati hadafan aw haita nakhlin. Dan Rasulullah paling suka untuk menyembunyikan dirinya untuk buang hajat, ya, yaitu adalah tembok ini korma. Faqala dakhalaha itun lirajulin minal ansor. Kemudian dia itu masuk ke dalam tembok milik orang Ansor, ya. Fa idza jamalun, dan tiba-tiba ada seekor
onta. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat aynahu. Dia merasa sedih dan menetes dari matanya air mata. Fatahun Nabi, maka Nabi mendatanginya. Famasaha zifrahu fasakat, maka Rasul menghapus air matanya dan diam. Faqala, maka dia bersabda, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik onta ini? Liman hadzal jamal, siapa pemilik onta ini? Faja'a fatan minal ansar, maka datanglah pemuda dari kaum Ansar. Faqala, li ya Rasulullah, milikku wahai Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, afala tattaqillaha fi hadzal bahimah allati mallakaka Allahu iyyaha. Apa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam memelihara hewan ini yang Allah berikan kepadamu? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sesungguhnya dia mengadu kepadaku bahwa kamu itu membuatnya lapar dan membuatnya lelah dengan pekerjaan yang banyak. Kama tuharrim asy-syari'ah ayul 'aba bil hayawan. Sebagaimana syariat juga mengharamkan untuk bermain dengan hewan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bi ghairi haqqiha illa sa'alahu Allahu anha yaumal qiyamah." Tidak ada seorang manusia yang membunuh merpati fama fawqaha, dan yang lebih dari itu yang ada di atasnya, bi ghairi haqqiha, tanpa hak, illa sa'alahu Allahu anha yaumal qiyamah, kecuali Allah akan mempertanyakannya di hari kiamat. Kila, kemudian dikatakan kepadanya, Rasulullah, mahakuha, apa haknya? Qala hakuha ayazbahaha fayakulaha. Haknya adalah agar dia itu disembelih dan dimakan. Wala yaqta'a raqsaha, dan tidak dipotong kepalanya. Fayarmi bihi, kemudian dilemparkan. Wa tuharram ittikhazuhu hadafan li ta'limil isobah, dan dilarang juga menjadikannya sebagai target untuk latihan memanah ya, atau latihan ya yang lain ya, latihan menembak ya, itu juga tidak boleh ya. Nah, selanjutnya wa tuharram ittikhazu ya. Faqad marra Ibnu Umar bi fityanin min Quraisy. Suatu hari Ibnu Umar melewati seorang Quraisy, qad nasabu tayron, yang dia ini menancapkan burung, wahum yarmunahu, kemudian ditimpukin, waqad ja'alu li sahibit tayri kulla khati'atin min nablihim, dan pemiliknya ini menjadikan waqad ja'alu li sahibit tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Ya, mereka ini menjadikan bagi pemilik burung ini semua yang salah dari anak panahnya. Jadi anak panahnya yang enggak kena itu semua dikasih ke pemilik burung. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka semua berpencar. Faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadza? Ibnu Umar bertanya, siapa yang melakukan ini? La'anahullahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya setiap orang yang menjadikan segala yang punya ruh itu sebagai target. Ya. Wa naha asy-syari'ah, dan syariah juga melarang an wasmil hayawanat fi wujuhiha, melarang untuk menandai hewan itu
di wajahnya bilkai binar, dengan setrika dari api. Itu nggak boleh ya. Wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat padanya itu seekor himar, seekor keledai. Qad usima fi wajhihi, ditandai mukanya. Faqala la'anallahu allazi wasamahu, Allah melaknat orang yang menandainya di muka. Ya, nomor 4 ya, raqam 4. Amma idza kana al-hayawan mimma yu'kal, sedangkan kalau hewannya ini termasuk yang dimakan, fa inna rahmata bihi an tuhadda as-sikin, maka sebaiknya pisaunya dipertajam. Fa inna rahmata bihi an tuhadda as-sikin, maka kasih sayang kepadanya adalah dengan mempertajam pisau. Wa yusqal ma, dan diberikan air. Wa yurah ba'da zabah, dan diistirahatkan setelah disembelih. Qabla salhi, sebelum dikuliti ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan untuk melakukan ihsan, fokus, konsentrasi dan memperbaiki pekerjaan ya, terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu, maka jika kamu itu membunuh hewan, maka perbaiki prosesnya, al-qitlah, pembunuhan itu. Wa iza zabahtum, jika kalian menyembelih, fa ahsinu zabha, maka dibaguskanlah penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya dia itu yang salah satu dari kalian itu mentajamkan ujungnya. Fal yurih zabihatahu, dan hendaknya dia mengistirahatkan sembelihannya. Bal inna itja'a al-hayawan lizabhi qabla ihdadi sikin qaswatun la tajus. Ya, bahkan sesungguhnya itja' ini mungkin dijatuhkan ya, menjatuhkan hewan untuk disembelih sebelum tajamkan pisaunya adalah kekerasan, la tajus, tidak boleh ya. Jadi kalau sudah siap pisaunya baru dijatuhkan ya. Faqad adja'a rajulun syatan lizabhi wa huwa yuhiddu syafratahu, ya tidak boleh suatu saat ya, ada seorang laki-laki itu, dia itu menyiapkan sembelihannya untuk disembelih, tetapi dia sambil menajamkan pisau. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, aturidu antumitaha mautat, apakah kamu itu ingin membunuhnya berkali-kali dengan beberapa kali kematian ya. Hala ahdatta syafrotak, kenapa kamu tidak menajamkan dulu ujung pisaumu, qabla an tudji'aha, sebelum kamu tidurkan. Wa an Abdurrahman bin Abdullah, dan dari Abdurrahman bin Abdullah, an nabihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fantolaqu li hajatih, maka dia berangkat untuk suatu keperluan. Faru'aina hummaratan ma'aha farkhani fa akhazna farkhaiha faja'atil hummaratu wa ja'alat tafrishu faja'an nabi sallallahu alaihi wasallam man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Ya, ini agak panjang ceritanya. Pokoknya itu ada dua hewan, ibu dan anaknya ya. Yang satu dipisahkan dari induknya, maka Rasulullah marah, meminta supaya dikembalikan hewan itu kepada induknya. Yang sepertinya keledai ya. Wara'a qaryatan namlin qad harraqnaha faqala, dan Rasulullah melihat suatu kampung semut telah kami bakar, dan beliau bersabda, man harraqa hazihi, siapa yang bakar ini? Qulna, kami berkata, nahnu, kami. Innahu la yanbaghi ayyu'azzibu binnar illa rabbun nar, sungguhnya tidak berhak untuk mengazab dengan api kecuali Tuhan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-muassasat al-ijtimaiyah, dan sedangkan institusi-institusi sosial, faqad kana lil hayawan minha nasib kabir, telah memiliki
bagian besar untuk kontribusi terhadap hewan. Wa hasbuna, dan cukuplah kita an najda fi sabti al-awqaf al-qadimah awqafan khassah li'ilajil hayawanat al-maridah. Dan cukuplah bagi kita dengan menetapkan wakaf zaman dulu ya, wakaf yang khusus untuk penyembuhan hewan-hewan sakit, wa waqafan li ra'yil hayawanat al-ajizah. Dan ada juga wakaf ya yang diwakafkan umat Islam untuk memelihara hewan-hewan yang sudah tua. Wa la'alla asdaq misalin 'ala rifq, mungkin saja contoh paling nyata daripada kasih sayang terhadap hewan fi zilli hadaratina, dalam peradaban kita, annaro sahabiyan jalilan ka Abi Darda, kita melihat seorang sahabat mulia bernama Abi Darda, yakunu lahu ba'irun fayaqulu lahu indal maut. Dia memiliki seekor keledai dan dia berkata kepadanya ketika keledai itu mati, ya yuhal ba'ir la tukhasimni ila rabbik. Wahai keledai, jangan kamu memusuhiku nanti di hadapan Tuhanmu. Fa inni lam akun uhammiluka fawqa taqatik. Maka aku tidak pernah membebankanmu lebih dari kemampuanmu. Wa anna sahabiyan ka Adi bin Hatim, dan bahwa seorang sahabat seperti Adi bin Hatim, kana yuqaddimul khubza linamli, dia itu memberikan roti kepada semut. Wa yaqul, dan berkata, innahunna jaratun lana, mereka ini adalah tetangga kita, walahunna alaina haq, dan mereka memiliki hak atas kita. Wa na imaman kabiron ka Abi Ishaq Asy-Syairazi, dan bahwa seorang imam besar seperti Abu Ishaq Asy-Syairazi, kana yamshi fi tariqin ma'ahu ba'du ashabi, dia berjalan di jalan yang di sana bersama sebagian teman-temannya. Famarra bihi kalbun fazajarahu, maka datang seekor anjing yang menghadangnya. Ahadu sahabihi fanahahu asy-syaikh wa qala lahu, maka dia pun melarangnya dan melarang syekh tersebut dan berkata, amma alimta anna tariq mushtarak bainana wa bainahu, tidakkah kamu tahu bahwa jalan ini milik kita bersama? Ya, jadi anjing pun boleh lewat ya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.